Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aslam Agung Putra Pratama. NIM saya 181161. Eh, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai digital assistant. Oke. Kemudian di sini ada anggota kelompoknya. Yang pertama ada Nur Aslam Agung Putra Pratama, yaitu saya sendiri dengan NIM 1811 1861. Kemudian dengan NIM 1811 1832, yaitu Arif Ramdhani Hamzah. Oke, pendahuluannya, pembuatan digital assistant dengan menggunakan algoritma percabangan atau algoritma bercabang. Yang pertama itu, apa itu algoritma percabangan? Algoritma percabangan adalah salah satu jenis perintah dalam algoritma yang digunakan sebagai cara untuk memberitahukan program tentang perintah apa yang harus dijalankan, di mana perintah tersebut disesuaikan dengan beberapa kondisi tertentu. Dalam sebuah program atau sistem, ada saatnya sebuah instruksi atau perintah hanya bisa dilakukan jika memenuhi suatu kondisi atau persyaratan tertentu. Itu mengapa algoritma percabangan ini biasa disebut dengan algoritma seleksi kondisi, atau disebut juga dengan flow control atau algoritma pemilihan. Kemudian kita lanjut ke pembahasan. Agar lebih paham maksudnya, di sini kami berikan sebuah contoh. Misalkan kita hendak menentukan apakah suatu bilangan termasuk bilangan genap atau bilangan ganjil. Nah, algoritma yang dapat kita jelaskan adalah sebagai berikut. Kita perhatikan di sini. Untuk pertama atau ke-1 yaitu mulai. Kedua, memasukkan suatu bilangan, misalnya bilangan X. Nomor 3, jika bilangan X habis dibagi 2, maka lanjut ke perintah keempat. Lanjut ke perintah selanjutnya, ke nomor 4. Jika tidak, maka lanjut ke perintah ke-5 atau lanjut ke nomor 5. Di mana perintah keempat, tuliskan X adalah bilangan genap. Lanjut ke perintah ke-6, yaitu selesai. Nah, sedangkan perintah ke-5, yaitu tuliskan X adalah bilangan ganjil. Dari algoritma di atas, kita bisa lihat bahwa ada dua kemungkinan perintah yang akan dikerjakan setelah perintah ketiga dikerjakan. Perintah pertama, jika bilangan X habis dibagi 2, maka selanjutnya perintah keempat akan dikerjakan. Oke. Kemudian lompat ke perintah ke-6 dan perintah ke-5 tidak dikerjakan. Kemudian perintah kedua, jika bilangan X tidak habis dibagi 2, maka melompat ke perintah ke-5 dan perintah ke-4 tidak dikerjakan. Kedua perintah tersebut sama-sama berakhir pada perintah ke-6 yang menyatakan bahwa proses algoritma telah selesai. Kemudian di sini ada kondisi algoritma percabangan, ini banyak macamnya. Namun inti dari algoritma ini yaitu sama, yaitu suatu program atau sistem akan mengerjakan sebuah perintah yang disesuaikan dengan kondisi atau syarat tertentu. Apa saja macam algoritma percabangan? Oke, di sini rumus umumnya ya. Ada percabangan satu kondisi, percabangan dua kondisi, percabangan tiga kondisi atau lebih, kemudian ada percabangan case of. Oke, di sini biasanya tuh yang untuk percabangan 1, 2, dan 3 kondisi atau lebih itu biasa disebut juga percabangan if else ya. Kemudian di sini ada percabangan satu kondisi. Pada percabangan jenis ini, hanya ada satu kondisi yang memenuhi syarat untuk melakukan sebuah atau suatu blok instruksi. Format umum dari algoritma percabangan dengan satu kondisi adalah sebagai berikut. Bisa diperhatikan, if, kondisi, then, instruksi, dan if. Arti dari format di atas yaitu, jika kondisi bernilai benar atau tercapai, maka aksi dikerjakan. Sedangkan jika bernilai salah, maka instruksi tidak dikerjakan dan proses langsung keluar dari percabangan dan kembali lagi ke kondisi awal. Contoh dari penggunaan algoritma percabangan untuk satu kondisi adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di sini.
Instruksi di atas artinya instruksi akan menampilkan nilai A hanya jika posisi A lebih besar dari B yang bernilai benar. Jika bernilai salah, maka tidak ada aksi yang akan dilakukan atau proses langsung keluar dari percabangan, langsung ke NIF. Kemudian ada percabangan dua kondisi. Ini mirip-mirip aja sebenarnya dengan percabangan satu kondisi. Pada percabangan jenis ini, ada dua kondisi yang menjadi syarat untuk dikerjakannya salah satu dari dua instruksi. Kondisi ini bisa bernilai benar atau salah. Bentuk umum dari percabangan dengan dua kondisi adalah sebagai berikut. Ini bentuknya. Arti dari format di atas, jika kondisi bernilai benar, maka instruksi 1 yang akan dikerjakan. Sedangkan jika bernilai salah, maka instruksi 2 yang akan dikerjakan. Perbedaannya dengan satu kondisi terletak pada adanya dua instruksi untuk dua kondisi, yaitu kondisi yang bernilai benar dan juga kondisi yang bernilai salah. Kemudian selanjutnya ada percabangan 3 kondisi atau lebih. Algoritma percabangan untuk 3 kondisi atau lebih adalah bentuk pengembangan dari dua macam algoritma percabangan yang telah dibahas di slide sebelumnya. Karena itu, percabangan jenis ini akan memiliki banyak variasi secara umum. Format percabangannya dapat dituliskan sebagai berikut. Maksud dari algoritma di atas, yaitu instruksi 1 akan dikerjakan jika kondisi 1 bernilai benar. Jika nilainya salah, pemeriksaan akan dilanjutkan ke kondisi berikutnya, kondisi 2. Jika kondisi 2 bernilai benar, maka instruksi kedua akan dikerjakan. Jika tidak, pemeriksaan dilanjutkan pada kondisi-kondisi lainnya. Pemeriksaan ini akan terus dilakukan, akan terus berlanjut terhadap semua kondisi yang ada. Jadi, jika tidak ada satu pun kondisi yang bernilai benar, maka pernyataan akan dikerjakan yaitu instruksi 3 atau instruksi N+1. Selanjutnya, seterusnya sampai dapat benarnya. Pada percabangan lebih dari 3 kondisi. Kemudian di sini ada percabangan bersarang. Percabangan bersarang adalah instruksi yang terdiri dari adanya percabangan yang lain di dalam percabangan. Atau di dalam percabangan ada percabangan lagi. Memang agak ribet ya. Format penulisan untuk percabangan bersarang adalah sebagai berikut. Ini. Jika kondisi berjumlah lebih dari 3 kondisi, polanya tetap sama. Untuk kondisi kedua dan seterusnya, penulisannya menggunakan else, if, kondisi, then. Sedangkan untuk kondisi terakhir cukup menggunakan else saja. Mulanya, kondisi 1 dicek nilai kebenarannya. Jika benar, maka nilai kebenaran kondisi 2. Jika kondisi 2 benar, maka dikerjakan instruksi 1. Jika tidak, dikerjakan instruksi 2. Sedangkan, jika kondisi 1 tidak benar, maka akan dicek nilai kebenarannya. Jika kondisi 3 bernilai benar, maka dikerjakan instruksi 3. Jika tidak, maka akan dikerjakan instruksi 4. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke percabangan case of. Selain menggunakan format yang dijelaskan pada poin 3, percabangan 3 kondisi atau lebih bisa juga menggunakan format case of. Format ini memiliki kegunaan yang sama, tetapi format ini digunakan untuk memeriksa data bertipe karakter atau integer. Secara umum, format penulisannya adalah sebagai berikut. Kemudian lanjut untuk contoh penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat di sini, penyajian algoritma berikut adalah algoritma untuk kasus menonton film di mana yang hanya bisa menonton film adalah orang atau anak yang sudah berusia 17 tahun ke atas. Jadi jika dia masih kurang dari 17 tahun, dia nggak boleh menonton. Flowchartnya seperti ini. Kemudian di sini pada algoritma di samping, usia diinput oleh pengguna. Selanjutnya, usia yang diinput dicek dengan pengkondisian apakah usia lebih besar dari 17
Jika usia lebih besar dari 17, maka ya, maka cetak silahkan menonton. Jika tidak, maka cetaknya Anda tidak boleh menonton. Berikut adalah penyajian algoritma pseudocode untuk kasus di samping. Pengkondisian kebanyak menggunakan simbol operator matematika seperti ini. Tujuan adanya artificial intelligence. Pertama, untuk membuat mesin yang lebih pintar, kemudian untuk memahami kecerdasan, dan kemudian untuk membuat mesin yang bermanfaat. Di mana AI ini di zaman yang sekarang ini memang sangat diperlukan ya untuk mempermudah apapun yang dilakukan di kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin sekian penjelasan tentang algoritmanya, kemudian akan dilanjutkan ke proses bagaimana program itu dijalankan. Oke, saya akan menjelaskan secara singkat saja. Pertama, apa itu digital assistant? Digital assistant itu suatu program yang setidaknya bisa mempermudah kita dalam melakukan suatu tindakan. Contoh yang saya maksud di sini, misalkan kita ingin ngebuka YouTube ya. Jadi kita tuh nggak harus ngetik www.youtube.com dulu. Jadi kita hanya harus ngomong saja, open YouTube sebagai contohnya. Saya ngomong open YouTube, maka digital assistant itu akan memproses dan outputnya itu dia akan ngebukain YouTube itu. Untuk lebih jelasnya aja, bagaimana digital assistant itu bisa berjalan. Oke, yang pertama kita lihat dulu di sini. Ini ada import. Import itu buat memasukkan datanya. Misalkan di sini saya menggunakan Wolfram Alpha untuk suatu algoritmanya, itu untuk algoritma percabangannya, untuk perhitungannya dan sebagainya juga di situ. Kemudian di sini kita langsung aja ke bagian klien, Wolfram Alpha.client. Nah, di sini tuh ini adalah APP-ID atau bisa kita lihat di sini langsung. Nah, itu ininya guys. Ini dulu APP-ID-nya yang sudah kita buat. Kemudian kita paste di sini biar terhubung dengan Wolfram Alpha kita. Kemudian di sini ada voice engine get properties. Voice itu untuk voice aktornya. Untuk 1, 3, dan 5 itu voice-nya cewek. 2 dan 4 itu untuk cowok. Sini saya pakai 2. Dev speak audio ini untuk menginputkan audio kita. Dia bakal mendengarkan, bakal mengucapkan. Jadi misalkan di sini kita menjalankan digital assistant nih pada jam 00 tuh jam 12 malam sampai jam 12 siang, dia akan menyapa kita dengan good morning. Kemudian dari jam 12 siang hingga jam 6 sore, dia akan menyapa kita dengan good afternoon. Dan dari jam 6 sore hingga jam 12 malam itu good evening. Kemudian di sini ada speak, hello Nur Aslam, I'm your digital assistant, my name is Jarvis, how may I help you? Di sini untuk digital assistant-nya tuh akan mengucapkan ini kayak pengenalannya dia dulu sebelum kita bisa melakukan komen-komen untuk memerintah digital assistant-nya. Oke, di sini setelah dia ngomong ini, kemudian akan didengarkan, akan diproses. Nah, di sini kita bisa menginputkan data-data apa yang akan kita lakukan, komen-komen apa aja gitu. Contohnya di sini saya akan, misalkan kita ngomong open YouTube, kemudian dia akan menjawab dengan oke, kemudian akan dilarikan ke www.youtube.com melalui web browser. Kemudian di sini misalkan kita ngomong open Google, dia akan menjawab dengan okay sir, what do you want to find? Jadi dia akan menanyakan apa yang mau kita cari gitu. Nanti misalkan kita ngomong planetologi atau sebagainya, dia akan melakukan pencarian tersebut melalui Google, melalui Wikipedia nanti guys. Kemudian di sini ada beberapa lagi
komen-komen yang bisa kita setting sendiri. Misalkan di sini WhatsApp atau how are you, dia akan menjawab seperti ini, tapi jawabannya itu saya buat secara random choice message ya. Kemudian di sini kita misalkan ngomong email, dia akan menanyakan what should I say gitu loh. Terus kita bisa mengirim email sesuai yang kita mau gitu kan, kepada siapa dan apa isi emailnya itu bisa kita atur. Kemudian di sini ada ya beberapa program singkat lain kayak play music atau buy atau hello Zor. And then kita ini aja, kita demokan aja gimana sih digital assistant-nya akan berjalan. Kita run modul. Good morning. Hello Nurislam, I am your digital assistant. My name is Jarvis. How may I help you? Open YouTube. Okay. Next command. Sir. Nothing. Okay. Bye sir, have a good day. Thank you. Nah, jadi misalkan tadi kita menyuruh digital assistant-nya untuk membuka YouTube, open YouTube, dia akan langsung membukakan YouTube untuk kita. Seperti itu. Kemudian misalkan kita ingin melakukan suatu perhitungan atau pencarian di Google, itu pun bisa. Oke, di sini saya akan mendemokan untuk bagian perhitungannya. Jadi digital assistant ini juga bisa melakukan suatu perhitungan atau pencarian melalui Wikipedia ya. Sebagai contoh saya langsung ini aja, saya langsung demokan. Good morning. Hello Nurislam, I am your digital assistant. My name is Jarvis. How may I help you? 100 minus 15. Searching. Dia langsung mencari ya. Got it. 85. Next command. Sir. Planet Pluto. Searching. Got it. Current distance from Earth 35.180. 4.876 light hours. Average distance from Earth 40.70. 5.64 light hours. Current distance from Sun 34.210. 4.741 light hours. Largest distance from Sun 7.3759279 times 10 to the power of 9 km. 49.305033. Smallest distance from Sun 4.42 times 10 to the power of 9 km. 29.60. Last periodized time September 12, 1989, 31.38 years ago. Next periodized time August 18, 2237, 216.7 years from now. Orbital period 247.92065A. Next command. Sir. Goodbye. Bye sir, have a good day. Thank you. Ya, jadi di sini saya jelasin sedikit ya. Jadi di sini untuk perhitungannya dia ngambil dari Wolfram Alpha ini. Nah, di sini tuh dia bisa melakukan suatu perhitungan ya. Saya buat tadi di sini perhitungan sederhana 100 minus 15. Jadi dia akan mencari dan hasilnya itu 85. Kemudian di sini misalkan saya tadi ngomong planet Pluto, kemudian di sini dia akan mencari dan dia mendapatkannya mungkin di sini bisa dari Wolfram, bisa dari Wikipedia. Nah, di sini hasilnya yaitu ini hasil dari pencarian yang telah saya lakukan tadi dari komen yang saya perintahkan, dan dia mencari dan mendapatkan hasil ini. Kemudian di sini misalkan saya ngomong goodbye, dia akan menjawab dengan bye sir, have a good day. And then apalagi yang harus saya jelaskan? Mungkin itu saja. Mungkin nanti bisa dicoba, saya akan kembangkan lagi biar lebih banyak proses yang bisa dilakukan oleh digital assistant tersebut. Mungkin untuk sementara sekian dulu
hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.